Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Masih berbincang tentang ar-raja, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan. Ada banyak hadis yang kita baca di babur raja. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudna al-mu'minuna yawm al-qiyamati min rabbi hatta yad'a kanafahu alayhi fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqul ata'rifu dhanba kadha أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه كنفه ستره ورحمته. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang mukmin akan didekatkan kepada Rabb-Nya. Kemudian Rabb-Nya memberikan perlindungan kepadanya sehingga membuatnya mengakui dosa-dosanya. Dia bertanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Maka dia menjawab, Rabbku aku tahu. Kemudian dia berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Lantas diberikan kepadanya catatan amalan kebaikannya. Hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Nah, ada satu terjemahan yang mungkin perlu diperjelas. Kemudian Rabb-Nya memberikan perlindungan kepadanya. Yaba'u kanafahu, artinya Allah meletakkan tirai yang menutupin dia. Jadi tatkala nanti dihisab pada hari kiamat, kita tahu man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang riya, maka kelak pada hari kiamat akan ditunjukkan orang ini orang yang riya. Ada orang-orang yang dihisab secara tertutup. Tidak ada yang tahu. Ada orang-orang yang dihisab dilihat oleh umat manusia. Dan kita tahu Nabi SAW menyebutkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan. Ada harapan dimaafkan dia. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Allah nggak akan maafkan dia. Artinya berpotensi dia diadab sebagai penghapusan dosa dia, tapi bukan dengan maaf Allah Azza wa Jalla. Namun ada manusia-manusia yang tatkala berbuat dosa, dia itu sembunyi-sembunyi. Dia tahu yang dia lakukan dosa, tapi karena lemahnya iman dia, kuatnya ajakan syahwatnya, bisikan syaitan yang menggoda, kemudian dia terjebak dalam perbuatan dosa. Lalu dia berbuat dosa lagi, tapi dia selalu menyembunyikan dosanya. Berbeda dengan orang yang terang-terangan. Ini cerita tentang orang yang ketika di dunia berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Dengan penuh ketakutan sebenarnya dia melakukan dosa. Maka nanti pada hari kiamat, semua akan disidang sendiri-sendiri. Tapi tadi ada yang dibongkar dosa-dosa dilihat oleh manusia. Tapi orang yang beriman, Masya Allah, disidang dia didekatkan, kemudian Allah letakkan tirainya buat dia. Antara dia sama Allah. Nggak ada yang ngelihat orang-orang. Nggak ada yang mendengar mereka. Ini antara Allah dengan hambanya. Lalu Allah mulai membuat dia mengakui dosa-dosanya. Dia tidak mengingkari. Karena ada orang yang enggak, aku nggak melakukan itu. Nanti hari kiamat ada. Orang-orang yang tatkala dihisab, dia mengatakan, enggak, aku nggak berbuat seperti itu. Ketika aku datang saksi, iya silahkan datang saksi. Tapi aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Ada manusia yang seperti itu. Ini orang enggak. Ketika disidang, kemudian mulai dikasih tahu dia, engkau berbuat dosa loh. Pada hari ini, jam ini yang kau lakukan. Kau tahu? Iya ya Allah, aku melakukan. Terus engkau melakukan dosa ini lagi, dosa ini. Iya ya Allah. Di setiap dosa yang Allah sebutkan kepada dia, dia tidak ngeyel sama sekali. Enggak. Dia tahu itu dosa. Karena ada manusia-manusia yang ngeyel kalau dikasih tahu. Di persidangan dia berusaha untuk membela diri. Oh enggak, aku tidak melakukan ini itu. Makanya nanti pada hari kiamat, hisab itu ada dua. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada perhitungan yang mudah, ada perhitungan yang keras, yang sulit. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man nuqishal hisab udzib.
Barang siapa yang terjadi diskusi dalam hisab dia, bantah-bantahan dia ketika dihisab, maka dia akan disiksa. Tapi yang dihisab dengan hisab yang mudah, dikasih tahu, dipaparkan. Kau melakukan dosa ini ya? Iya. Ini dosamu juga? Iya. Yang ini juga? Iya. Iya. Selalu dia mengatakan iya. Nggak bantah sama sekali. Maka orang ini, setelah selesai dia mengakui semua dosa-dosanya, dan dia sudah mulai merasa berat, nggak ada kebaikan dia. Dalam riwayat lain dikatakan, engkau punya uzur, engkau punya alasan. Nggak ada ya Allah. Aku memang melakukan dosa itu. Aku berbuat itu, ya, karena keinginan. Bukan ada pemaksaan dari orang lain. Ketika sudah selesai proses hisab dia. Apa kata Allah kepada orang ini? Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku sudah menutupi kekurangan-kekuranganmu di dunia. Kesalahan-kesalahanmu di dunia. Dan hari ini, aku ampuni dosa-dosamu. Dia dikasih kitabnya dengan tangan kanannya. Subhanallah jamaah. Ini besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan suka membuka aibnya orang lain. Jangan suka ngomongin kesalahan orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, Allah akan menutupi kesalahan di dunia dan di akhirat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni sama Allah dosa-dosa kita. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.